Zep adalah seorang remaja 18 tahun yang lahir pada Mei 1981 dan tinggal di Carolina Utara. Dia bekerja di Walmart setempat dalam divisi elektronik. Pada saat itu, Zep telah terdaftar dalam program ROTC atau Reserve Officer Training Corps yang merupakan program pelatihan perwira berbasis universitas. Sepulangnya kerja malam itu, dia ada rencana untuk mengadakan perjalanan bersama Robert, rekan kerjanya, dengan maksud membeli mobil baru di suatu tempat. Zep menemui Robert di parkiran Walmart dan kemudian mereka membawa mobil masing-masing menuju tempat pembelian mobil. Kedua pria itu terlihat dalam rekaman CCTV pom bensin terdekat sekitar pukul 21.15 sedang membeli soda di toko serba ada di sana. Menurut pengakuan Robert, sesaat setelah meninggalkan pom bensin, Zep memberi isyarat agar dia menepi dengan cara menyorotkan lampu besarnya. Zep mengatakan dia harus segera menelpon balik setelah mendapat sebuah pesan di ponselnya. Sekembalinya dari menelpon kartu, Robert melihat Zep tampak panik. Zep langsung membatalkan rencana mereka malam itu dan dia melaju cepat sampai menabrak mobil Robert dari belakang. Robert sampai harus dirawat di rumah sakit karena menderita patah tulang rusuk dan cedera kepala yang dideritanya setelah tabrakan kedua malam itu. Tetapi anehnya, tidak ada laporan kecelakaan yang diajukan ke polisi malam itu. Lebih aneh lagi, pada esok sorenya, ibu Zep, Dennis, mengajukan laporan orang hilang atas anaknya itu. Selang 2 hari menghilangnya Zep, ada seorang pria yang mengaku diri sebagai Zep menelpon ke Walmart tempat Zep bekerja. Pria itu berbicara dengan rekan kerja Zep dan memberitahu kalau dia tidak masuk kerja karena sakit. Tetapi sang rekan kerja merasa asing dengan suara itu dan dia yakin itu bukan Zep. Setelah ditelusuri, ternyata penelpon berada di pabrik Volvo tempat Robert bekerja. Saat ditanya polisi, Robert mengklaim hanya membantu Zep menelpon kantor untuk memberitahukan dia absen karena sakit sebagaimana permintaan Zep kepadanya. Dikabarkan bahwa Zep tertarik kepada seorang wanita bernama Misty. Ketika polisi menanyai Misty, dia mengakui sempat menjalin hubungan rahasia dengan Zep karena posisinya dia sudah punya pacar bernama Wesley. Mereka berdua menjalin hubungan terlarang itu selama beberapa minggu sebelum Zep menghilang. Misty mengatakan akhirnya Wesley mencium hubungan mereka dan mengancam Zep. Misty dan Wesley membantah terkait dengan menghilangnya Zep. Dalam hal ini, antara Robert, Misty, atau Wesley tidak saling berkaitan. Polisi kembali meninjau catatan telepon yang diterima oleh Zep pada malam 2 Januari. Yang mengirim pesan kepada Zep malam itu bersumber dari tantenya dari pihak ayah, yaitu seorang wanita bernama Ina. Zep tidak terlalu intens kontak dengan Ina, bahkan sebelum dia menghilang. Tetapi ternyata Ina mengatakan tidak pernah menelpon atau mengirim pesan pada Zep malam itu. Ina memberitahukan kegiatannya hari itu adalah makan malam di rumah temannya yang bernama Tamra. Tamra adalah ibunda Misty. Ina mengatakan Misty dan Wesley juga hadir di sana. Ina kemudian memberikan pengaduan pembobolan yang terjadi di rumahnya pada malam itu. Memang tidak ada barang yang dicuri dari rumahnya, hanya saja beberapa bingkai foto dan barang-barang pindah dari tempat biasanya. Pada 6 Januari 2000, teman kerja Zep yang bernama Fla Hakis menerima telepon dari mantan teman sekelas Zep. Dia mengatakan pernah sama-sama bekerja di rumah sakit Asheville sebagai perawat. Pria ini memberitahukan bahwa dia melihat mobil Mazda milik Zep terparkir di lapangan parkir restoran barbecue yang letaknya berdekatan dengan rumah sakit Asheville. Teman kerjanya ini langsung menghubungi polisi dan mereka langsung menuju lokasi. Polisi langsung memeriksa mobil yang dalam kondisi tidak biasa. Lampu depan mobil dalam keadaan menyala dan di kaca belakang mobil ada cetakan lipstik berbentuk bibir dan ada tanda seru yang digambar memakai lipstik pink. Di dalam mobil tampak seekor anjing kecil berjenis Labrador berbulu hitam dalam keadaan hidup. Di dalam kendaraan juga ditemukan kartu kunci hotel berbahan plastik, tetapi para penyelidik tidak dapat melacak hotel pemilik kunci tersebut. Selain itu juga ditemukan beberapa botol soft drink dan sebuah jaket yang ternyata bukan milik Zep. Polisi sudah berusaha mengumpulkan bukti-bukti forensik dari mobil tersebut, tetapi belum berhasil mendapatkan petunjuk baru apapun.
Anak anjing tersebut kemudian diadopsi oleh salah satu penyelidik. Kabar penemuan mobil Zep segera diberitahukan kepada pihak keluarga. Ibunda Zep yakin kalau mobil itu ditaruh di sana oleh seseorang yang mengetahui kalau dia, nenek Zep dan adiknya bekerja di rumah sakit Asheville. Pastinya dengan maksud supaya salah satu dari mereka mengenalinya. Ada sebuah petunjuk yang datang dari sepasang suami istri yang menelpon polisi. Mereka melaporkan pernah melihat mobil Zep dikemudikan di pusat kota Asheville oleh seseorang. Kedua orang ini membantu polisi membuat sketsa orang yang mengemudikannya. Dari sinilah polisi mempelajari kalau sketsa tersebut mirip dengan Misty. Pada 17 Maret 2015 atau 15 tahun pasca menghilangnya Zep, Robert ditangkap atas kasus yang tidak terkait. Dia dituduh terlibat dalam kasus hilangnya dan pembunuhan kontestan Food Network star bernama Christy, suaminya, dan bayi yang dikandungnya. Robert kemudian mengaku membunuh keluarga tersebut secara tidak sengaja dengan cara menabrak mereka. Tidak sebatas itu, Robert juga mengaku bersalah atas 2 dakwaan memotong-motong tubuh manusia. Pada 27 April 2017, Robert dijatuhi 60-70 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada Juni 2015, detektif yang menangani kasus hilangnya Zep mendapat temuan berupa kain, bahan kulit, dan fragmen keras yang tidak diketahui di bawah lapisan beton di properti Robert. Surat perintah penggeledahan pada 31 Maret 2015 membawa polisi pada temuan berupa zat bubuk putih tanpa identitas, serta potongan logam dan beton. Di bagian lain dari properti itu, pihak kepolisian menemukan banyak kantong plastik berisi kapur bubuk atau campuran bubuk mortar. Polisi belum bisa memastikan apakah yang ditemukan adalah fragmen dari tulang manusia atau bukan, ataukah yang mereka temukan itu adalah sisa-sisa jenazah Zep atau bukan. Pada Juli 2022, polisi mengumumkan bahwa Robert telah memberitahu polisi bahwa pada 2018, seorang anggota keluarganya telah membunuh Zep, kemudian memotong-motong jenazahnya dan membakarnya. Bukti-buktinya ditemukan di sebuah hutan. Pada 2017, Dewan Juri mengembalikan dakwaan yang menuntut Robert atas pembunuhan tingkat pertama. Padahal, bagi Departemen Kepolisian Asheville, dakwaan tersebut merupakan hasil jerih-lelah investigasi selama bertahun-tahun dan kegigihan para detektif serta kerjasama dengan semua keluarga Zep. Namun pada Juli 2022, pengacara mengumumkan kemungkinan kesepakatan pembelaan dan tanggal pelaksanaan bergantung pada kesediaan keluarga Zep. Pada 25 Juli 2022, Robert mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih rendah dari pembunuhan tingkat pertama. Melalui pengacaranya, Robert menyatakan bahwa pamannya, Walter, yang telah membunuh Zep. Tetapi sayangnya, Walter sudah meninggal pada 2017. Robert mengklaim bahwa Walter dibayar oleh pacar Misty yang bernama Wesley untuk membunuh Zep. Robert menjelaskan bagaimana dia dan Zep tanpa disadari telah dibohongi oleh Walter agar mereka menemui Misty di hutan. Robert mengatakan ternyata yang mereka temui di hutan adalah Walter, bukan Misty. Pada saat itulah, Walter yang sudah bersenjata langsung menembak Zep dengan pistol kaliber 22. Robert mengklaim setelah penembakan itu, Walter memotong-motong tubuh Zep kemudian membakarnya. Robert membantu Walter menutupi kejahatannya itu. Robert dijatuhi hukuman 12-15 tahun penjara bersamaan dengan hukuman seumur hidup dari 2 pembunuhan tidak terkait. Jaksa wilayah menyatakan bahwa kesaksian Robert tersebut secara hukum sah menetapkan bahwa Zep Quinn dibunuh.